Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Saya mau cerita tentang kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako nih. Tapi sebelum itu, saya mau cerita tentang HP saya dulu ya. Sekarang saya pakai HP iPhone, bekasnya Najma. HP ini pernah diperbaiki karena rusak parah. Itu mungkin ada di video sekitar 3-4 bulan yang lalu. Nah, kemarin HP-nya jatuh lagi pas saya beli sate ayam. Layar belakang dan depannya pecah, jadi terpaksa harus diservis lagi. Lumayan mahal juga. Tapi kali ini kamera depannya nggak tertolong. Terus kemarin saya ada keperluan keluarga ke Cirebon. Ada hal yang penting banget di keluarga saya, jadi saya dipanggil ke sana. Kali ini saya pulang ke Cirebon sendirian. Biasanya saya ke Cirebon bareng keluarga. Jadi kali ini agak aneh sih. Saya pergi ke Cirebon naik kereta yang malam. Istri saya nitip oleh-oleh makanan dari Cirebon kayak nasi lengko, tahu gejrot, dan kerupuk udang. Biasanya kalau keluar kota saya bawa pakaian agak banyak, tapi kali ini saya mau coba minimalis supaya oleh-oleh tadi bisa masuk ke dalam tas. Nah, terus cerita tentang kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ya. Biasanya kalau ada tamu-tamu besar, saya dikasih tugas jadi penerjemah. Tapi kali ini kayaknya tamunya terlalu besar untuk saya, jadi kali ini saya nggak dapat tugas apa-apa. Waktu itu saya cuma diminta siap siaga aja. Dosen yang bertugas itu benar-benar dibatasi. Dosen yang punya tugas besar adalah atasan saya. Dia bertugas memperkenalkan 10 orang mahasiswa yang akan bincang-bincang dengan Kaisar dan Permaisuri. Dia dan 10 orang mahasiswa itu latihan selama seminggu loh. Oke. Ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini ceritanya masih seputar kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke kampus tempat saya kerja. Seperti yang tadi saya ceritain sebelumnya, kali ini saya nggak dapat tugas tertentu. Saya cuma jaga-jaga aja, siapa tahu perlu penerjemah tambahan. Waktu itu selain Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, ada juga Duta Besar Kanasugi Kenji beserta istri. Terus ada juga mantan Perdana Menteri Fukuda Yasuo loh. Kali ini Bapak Fukuda jadi pendamping utama untuk Kaisar dan Permaisuri. Suasana di kampus waktu itu beda banget dengan hari-hari biasa. Semua kelihatan tegang, termasuk saya. Saya sempat lihat 10 orang mahasiswa dan atasan saya sedang latihan bincang-bincang dengan Kaisar dan Permaisuri. Katanya di rencana awal Permaisuri nggak akan ikut, tapi sehari sebelum kunjungan rencananya berubah. Permaisuri ikut dalam kunjungan. Nah, karena itu isi perkenalan mahasiswa juga jadi berubah. Kebetulan di Universitas Dharma Persada sedang ada 2 orang ahli dari JICA. 2 orang inilah yang bertugas melatih mahasiswa dan atasan saya untuk bincang-bincang dengan Kaisar dan Permaisuri. Kaisar dan Permaisuri datang diiringi oleh pasukan pengamanan presiden atau biasa disingkat jadi Pas Pampres. Mereka disambut oleh mahasiswa yang bawa bendera Indonesia dan Jepang. Banyak orang yang mau lihat Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Alumni juga banyak yang hubungi saya dan tanya, apa boleh alumni masuk ke dalam kampus dan lihat kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako? Terus saya bilang, jangankan orang luar, saya yang orang di dalam aja susah gitu. Saya cuma bisa lihat Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako waktu mereka jalan dari gedung rektorat ke gedung Fakultas Bahasa dan Budaya. Waktu itu saya cuma bisa lihat mereka dari jauh. Waktu itu mereka jalan diiringi dengan penampilan alat musik angklung. Angklungnya didatangkan langsung dari studio angklung terkenal di Bandung, namanya Saung Angklung Mang Ujo. Nah, kali ini saya berhasil wawancarai mahasiswa dan atasan saya yang bincang-bincang dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako. Kita cek hasil wawancaranya ya. Halo, namanya siapa? Nama saya Nandana Sensei. Oke, tadi Nandana salah satu wakil mahasiswa
yang ngobrol sama Kaisar ya. Iya, Sensei. Gimana perasaannya? Ya pertama gugup, tapi juga bangga karena saya bisa ngobrol sama Kaisar, karena jarang-jarang juga kan ngobrol sama Kaisar. Walau gak ada yang motoin sih sayangnya. Tadi wartawannya pada cabut semua pas dari saya. Ya. Terus juga ya setelah itu langsung lega lah, kayak akhirnya kelar juga gitu. Sip. Terus tadi ditanya apa aja? Oke, jadi tadi ditanya soal kendo karena pas Cikoshokai saya kan udah masukin soal kendo. Jadi tadi saya ditanyai oleh permaisurinya tentang gimana latihan kendonya, sulit gak gitu. Terus ya saya jawab kan, ya awal sulit, cuma saya udah terbiasa. Terus juga sensei di dojo-nya kebetulan baik-baik gitu, walau kibishi tapi juga baik. Terus juga tadi Tenonya tadi juga ada sempat cerita dia zaman SD juga pernah kendo. Jadi sensei tadi Tenonya bilang ke saya kalau bisa badannya sakit wajar karena saya juga ngerasain dulu kok gitu. Terus juga diceritain ternyata Tenonya belum shodang, masih Q. Oh gitu. Jadi kaget saya, oh ternyata masih Q ya gitu. Kaget saya. Oke. Ada lagi nggak kesan yang lain? Kesan apa lagi? Oh sama tadi juga ditanyain soal ini sensei selain bahasa Jepang, saya hal Jepang apa yang saya tertariki, dan ya karena saya kendo gitu. Ya karena saya kendo ya saya bilang kan saya selain bahasa Jepang saya juga tertarik ke Budo, dan saya juga pengen nyoba Budo, salah satu Budo Jepang yaitu namanya Kyudo yang itu berada di panahannya asal Jepang. Ya. Oke sip, makasih Nandana. Ya makasih sensei. Ya Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Ari Artadi. Tadi Bapak salah satu wakil dosen ya berarti ya, yang ngobrol sama Kaisar. Gimana perasaannya Pak? Perasaannya pertama ketemu dengan Kaisar dan Permaisuri itu benar-benar kinco ya, deg-degan Pak. Tapi ternyata setelah bicara sama beliau, ternyata beliau itu orangnya humble sekali Pak. Baik Kaisarnya maupun Permaisurinya, mereka sangat humble sekali, dan auranya itu aura yang yang menenangkan gitu Pak. Oke. Terus tadi Bapak ditanya nggak apa gitu? Oh iya, ditanya ya. Jadi setelah Kaisar dan Permaisuri itu berbicara dengan mahasiswa kita, mahasiswa prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang 10 orang, Kaisar dan Permaisuri bertanya ya, semuanya pinter-pinter bahasa Jepangnya, ya bahasa Jepangnya bagus sampai seperti ini, ya mungkin ada gimana caranya supaya bisa bagus seperti ini bahasa Jepangnya semuanya. Ya saya sampaikan ke Kaisar dan Permaisuri yang mereka dari awal memang sudah punya minat terhadap bahasa dan kebudayaan Jepang. Jadi belajarnya pun semangat gitu. Jadi bisa sampai seperti itu ya. Sampai Kaisar tadi sama Permaisuri ketawa-tawa itu Pak. Tawa maksudnya karena saking bagusnya gitu? Saking nyambungnya Pak ya, saking nyambungnya, dan Kaisar pun mengeluarkan joke ya. Tadi ada yang bilang saya suka Naruto, ya Kaisar bilang saya Naruhito gitu. Dia mengeluarin joke Kaisarnya. Oke, sip, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Halo, makasih. Namanya siapa? Nanda Amin Purnomo. Oke Nanda, makasih. Tadi jadi salah satu wakil mahasiswa yang ngobrol sama Kaisar ya. Iya. Persiapannya tuh gimana tuh? Persiapannya kita selama 1 minggu dilatih sama Sugawara Sensei dan Kubo Sensei, mulai dari tata cara berdiri, tata cara berbicara, tata cara menatap Kaisar dan Permaisuri, serta tata cara melatih Hatsuon dalam nada luntun bicaranya. Jadi supaya lebih lancar gitu ya? Iya, dan lebih sopan. Oke, sip. Terus kesan Nanda ketemu sama Kaisar gimana? Sama Permaisurinya? Permaisurinya benar-benar tata cara bicaranya anggun, halus, auranya juga benar-benar terasa elegan sekali. Dan Tenno Heka atau Kaisar Jepang Naruhito, tata bicaranya sangat halus, orangnya baik, sopan, dan sangat berwibawa. Oke. Terus tadi perasaan Nanda kayak gimana? Karena ketemu dengan Kaisar Jepang itu merupakan kesempatan yang gak pernah saya kira akan saya dapatkan dalam kehidupan saya. Jadi ini seperti kesempatan sekali yang sangat besar dalam hidup saya. Jadi ini kayaknya nggak akan terulang lagi gitu ya? Iya, nggak akan ada lagi. Oke, sip, makasih Nanda. Ya, terima kasih banyak Sensei.
Oke, sip, makasih. Namanya siapa? Ibnu Battuta Amarasuli. Dipanggilnya? Ibnu aja. Oke, tadi Ibnu salah satu wakil mahasiswa yang ngobrol sama Kaisar ya. Ya, Persiapannya apa aja? persiapannya itu ngapalin Jiko Shokai gitu. Terus sama nanti itu kan waktu itu ada yang ceritanya jadi Tenno Heika-nya gitu. Terus dia kayak naik Ari Sensei, terus ada orang Jepang juga, Sugawara Sang namanya. Dia berubah jadi Tenno Heika, terus nanyain beberapa pertanyaan gitu ke kita. Jadi kita terlatih di situ juga sih. Takutnya nanti ada pertanyaan apa-apa gitu kan. Jadi kalau kayak Tenno Heika tiba-tiba nanya ini, kita bisa jawab gitu aja sih. Oke, terus tadi perasaannya Ibnu gimana tuh? Itu campur aduk sih Sensei. Iya, tegang, bangga juga, sama kaget juga ya kan. Itu ada suami istri lah ya kan, kayak Tenno Heika-nya, Bapak Heika-nya itu kan kayak wah. Itu apalagi pas lagi di kayak salaman gitu kan. Itu kayak wah, megang tangan Kaisar gitu, Bapak Permaisuri gitu kan. Wah, ini Oh, salaman juga? salaman. Maksudnya ini boleh nggak, ini takut ya kan ya. Tangan kan ya karena gugup Iya. keringetan, jadi kayak aduh ini boleh nggak ya, aduh jadi cuman dikit doang gitu. Aduh. Oh, ini tangannya jangan dicuci berarti. Iya sih, tapi tadi udah wudhu asar. Oke, sip, makasih Ibnu. Terima kasih ya. Oke, gimana hasil wawancaranya? Kesempatan bisa bincang-bincang dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako itu bukan kesempatan yang bisa datang 2 kali dalam hidup. Jadi saya iri banget sama 10 orang mahasiswa dan atasan saya. Mereka bisa bincang-bincang, terus bisa salaman dengan Kaisar dan Permaisuri. Kayaknya kalau saya bisa salaman dengan beliau-beliau ini, mungkin saya nggak akan cuci tangan saya seumur hidup. Hai, ここからは、OK。はい。ここからは、日本語で話します。今回の動画で、天皇陛下と皇后陛下のご訪問を体験したことについて話しましたけれども、いかがでしょうか。今回は直接ご訪問に関わっていないもので、残念に思っていますけれども、初めて近距離で天皇陛下と皇后陛下を見ることができて本当に嬉しかったですね。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はジャガです。今回の日記に出たのはこの例文です。Saya cuma jaga-jaga aja, siapa tahu perlu penerjemah tambahan という文章でしたけれども、意味は追加の通訳者が必要じゃないかと思って私は待機しただけだという意味です。今のジャガジャガは待機するという意味ですけれども、皆さんインドネシア人から聞いたり自分で使ったりしたことはありますか？ジャガの基本的な意味は守るとか保持するとかという意味があって、かなり意味の幅が広い動詞になります。では例文を見ながら意味とその使い方を確認しましょう。まずはこの例文です。Dia bertugas menjaga gedung sekolah ini di malam hari という文章で、意味は、彼は夜に校舎を、警備するという仕事をしていますという意味です。同じ意味合いの例文をもう一つ見ましょう。例えば、Satpam yang menjaga keamanan di rumah ini ada 5 orang という文章で、意味はこの住宅街の治安を維持するのは5人いますという意味です。今の2つの例文にあるジャガの解釈は、警備するとか維持するとかで違いますので把握するのは大変ですね。では、別の使い方を表す例文を見ましょう。例えば、kamu harus jaga mulut kamu waktu ketemu dengan dia という文章で、意味は君は彼に会った時に言葉に気をつけないといけないという意味です。今のジャガの意味はさっきのと違って気をつけるという意味ですね。意味は違いますけれども、広く考えると重なり合いが
見えるのかなと思います。もう一つ同じような雰囲気の例文を見ましょう。例えば、sebaiknya kita jaga telinga supaya bisa berpikir dengan baik という文章で、意味はきちんと考えられるように耳を守りましょうという意味です。jaga telinga っていうのは変なことや悪いことなどを聞かないように耳を守るという意味ですけれども、そのようなことっていうのは日本語で、別のなんか表現があると思いますね。あったらぜひ教えてください。最後に jaga の派生語で terjaga っていうものもあります。terjaga っていうのは目が覚めているとか起きているとかという状態を表しています。例文を見て意味合いを確認しましょう。例えば setiap malam dia terjaga karena suara-suara dari kamar sebelah という文章で意味は、彼は毎晩隣の部屋からの声で起きているという意味です。Kalau ada yang nggak dipahami, kasih tahu saya ya。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリンヤジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリンヤジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.